Oke, setelah kita mendengarkan tentang penjelasan kontrak praktikum, selanjutnya kita lanjutkan tentang pengantar analisis farmasi 2. Nah, di sini ada tujuan melakukan analisis itu untuk apa? Jadi, kan kalian ada mata kuliah CPOB ya, cara pembuatan obat yang baik. Nah, kalau sebelum membuat obat yang baik, berarti kan harus dipastikan dulu bahan baku obatnya itu baik atau tidak. Kemudian bahan farmasetik atau bahan tambahannya itu uh, sudah baik atau tidak. Nah, untuk memastikan suatu bahan aktif obat sama bahan tambahannya itu sudah sesuai sama standar, maka itu harus dilakukan analisis terlebih dahulu. Tujuan analisis itu apa? Tujuannya adalah ini untuk menjamin kalau suatu bahan yang akan kita gunakan itu aman, berkhasiat, dan bermutu. Ya, ini untuk senyawa aktif. Kemudian kalau untuk farmasetik, tujuan dilakukan analisis adalah untuk menjamin yang pertama keamanan, kemudian dia tidak berlebihan, kemudian yang ketiga dia tidak mengurangi ketersediaan hayati dan efek terapi obat. Jadi harapannya dia tidak menutupi efek terapi obat ya bahan farmasetiknya, karena bahan farmasetik kan tujuannya untuk membantu. Kalau misalkan dalam sediaan solid atau ya itu biasanya kan dia untuk membantu rilisnya bahan aktif. Nah, kalau dia bahan farmasetiknya ini malah menutupi bahan aktif, nah itu kan harus dipertimbangkan kembali. Kemudian bahan farmasetik juga diharapkan tidak mengganggu dalam pengujian dan penetapan kadar obat karena obat ini kan sebelum dilakukan proses manufaktur itu bahan bakunya dianalisis. Kemudian saat melakukan manufaktur itu juga dilakukan quality control ya selama proses produksi itu. Jadi biasanya diambil atau dilakukan sampling dalam kurun waktu tertentu, misalkan setiap jam atau 2 jam sekali dan lain sebagainya gitu. Kemudian pada hasil akhir atau pada akhir produksi juga dilakukan analisis. Kemudian setelah pengemasan itu biasanya juga dilakukan analisis. Nah, karena banyak proses analisisnya di situ, untuk memastikan kadar dari bahan aktifnya itu sudah sesuai dengan farmakope atau tidak. Nah, itu bahan farmasetik atau bahan yang digunakan sebagai bahan pembantunya itu tidak boleh menutup pengujian atau menghalangi atau mengganggu dalam penetapan kadar. Kalau mengganggu kan hasilnya nanti menjadi tidak akurat. Nah, jadi tujuannya yang terakhir adalah dari melakukan analisis, ini baik untuk bahan aktif obat atau bahan farmasetik adalah untuk menjamin mutu dari bahan yang akan digunakan pada proses manufaktur. Nah, kalau dia proses manufaktur ini bahan-bahan yang digunakan itu sudah terjamin ya, sudah sesuai dengan analisa yang diizinkan, maka dia akan pada proses manufaktur ini akan menghasilkan produk farmasi yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Jadi tujuannya dari melakukan analisis ini ada pada serangkaian ini ya. Yang akhirnya adalah diharapkan membentuk atau membuat produk farmasi, menghasilkan produk farmasi yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Nah, kalau dia produknya itu dari proses CPOB-nya ini sudah terjamin, maka di sini mutu dari sediaannya itu juga terjamin sesuai dengan nilai pada acuan pengujian dan pembanding seperti Farmakope Indonesia. Jadi kalau bahan bakunya, bahan farmasetiknya, kemudian dari semua prosesnya itu sudah terjamin sesuai dengan CPOB, maka sediaan yang kita hasilkan itu kadarnya ya harus sesuai pada acuan pengujian atau pembanding. Nah, pembanding ini kalau kita di Indonesia, kita kan menggunakan acuannya Farmakope Indonesia atau FI. Seperti itu. Jadi gambarannya nanti analisis farmasi 2 itu arahnya adalah untuk ini ya, untuk yang di kotak paling kanan ini menjamin mutu sediaan. Oke, kemudian sebelum lanjut ke
slide selanjutnya di sini ada perkenalan dulu tentang proses analisis. Nah, proses analisis itu sama dengan kalau di kimia analitik kemarin ya. Sebelum analisis farmasi kan kalian dapat kimia analitik, itu kan dibagi menjadi 3, pra-analitik, analitik, sama pasca analitik. Mungkin kalau di kimia analitik itu dia lebih simple ya, karena pakai metode yang konvensional. Untuk tahapan pra-analitik biasanya cuma melarutkan, menyaring gitu saja. Nah, tapi kalau di sediaan yang lebih kompleks, pra-analitiknya itu dia meliputi di sini pengambilan sampel atau sampling ya. Kalau sampling ini harus ditentukan dulu waktunya, kemudian titik pengambilannya berapa titik pengambilan, kemudian yang diambil titik mana saja, itu harus ditentukan dulu. Kemudian ada sampling, ada preservasi, penyimpanan dan pengawetan sampel. Nah, preservasi ini adalah kalau sampel kita banyak, tidak bisa dianalisis dalam waktu tersebut, ya dalam satu waktu tersebut, maka kita harus melakukan preservasi atau penyimpanan. Nah, tujuannya preservasi ini adalah untuk menjaga agar sampel kita itu dia tidak rusak. Jadi kita harus mengetahui karakteristik dari sampel kita terlebih dahulu sebelum melakukan preparasi, sebelum menyimpan ya. Sebelum menyimpan harus diketahui karakteristik sampel kita. Misalkan kalau sampelnya kita itu mudah teroksidasi, nah berarti kan harus disimpannya di wadah yang seperti apa, di tempat yang bagaimana, suhunya berapa, kemudian dia harus disimpan di ruang yang gelap atau boleh di ruang terbuka, seperti itu. Jadi itu tujuan preservasi untuk pengawetan sampel. Kemudian ada penyiapan sampel atau preparasi sampel. Nah, kalau biasanya preparasi sampel ini kalau di kimia analitik lebih simpel, kalian cuma melarutkan seperti itu. Nanti di analisis farmasi ini ada berbagai macam metode preparasi sampel tergantung pada sediaan. Kemudian selain tergantung pada bentuk sediaan, tergantung juga pada instrumen yang digunakan. Limit deteksinya bagaimana. Nah, kemudian sampelnya kita itu dia konsentrasi besar atau konsentrasi kecil. Nah, kalau biasanya senyawa aktif itu kan konsentrasinya besar. Tapi kalau yang di sini yang ada agak sedikit susah itu adalah kalau dia dalam bentuk cemaran. Kalau cemaran itu kan konsentrasinya kecil. Kalau konsentrasinya kecil, maka dia butuh metode preparasi sampel yang khusus ya. Ya, kalau biasanya kita konsentrasi besar itu untuk dapat dianalisis dengan akurat itu kita encerkan ya, hanya pengenceran saja. Maka untuk yang preparasi sampel cemaran karena konsentrasinya terlalu kecil sehingga instrumen itu tidak bisa mendeteksi, biasanya kita harus memekatkan terlebih dahulu. Jadi kebalikannya. Nah, nanti kalian akan dikenalkan beberapa metode preparasi sampel yang dapat digunakan. Kemudian tahap analitik itu ada analisis sampel. Nah, kalau analisis sampel ini berkaitan dengan pembacaan data pada instrumen ya, pembacaan. Jadi kalau kemarin analisis farmasi 1 kita sudah berkenalan dengan instrumennya, di sini analisis farmasi 2 kita tinggal mengaplikasikan analisa pada instrumen-instrumen tertentu. Tuh, kemudian untuk yang setelah diperoleh data analisis sampel dari instrumen, kita lakukan pengolahan data analisis. Nah, dari pengolahan data analisis ini nanti kita akan mendapatkan hasil analisis. Nah, tahap pengolahan data serta sampai keluarnya hasil analisis ini disebut tahapan pasca analisis. Nah, dari tahapan pra-analitik, analitik sama analitik ini akan diperoleh suatu hasil analisis di mana hasil analisis ini adalah tujuannya untuk menjamin mutu ya, menjamin mutu dari sediaan yang kita produksi. Kalau di industri yang kita produksi. Kemudian nah, jaminan mutu ini juga dia tidak terlepas dari metode analisis yang telah tervalidasi atau yang metode analisis yang telah terverifikasi. Jadi sudah valid, sudah terverifikasi, metodenya bagus, menjamin hasil analisis yang bagus sehingga dihasilkan mutu yang bagus. Seperti itu untuk tahapan proses analisis.
Nah, ini tadi untuk proses analisis yang pertama, untuk sampling ya, untuk sampling. Di sini ada sedikit penjelasan tentang sampling. Jadi kalau sampling karena berkaitan sama analisis, maka di sini dibahas terlebih dahulu kimia analisis itu apa, yaitu ilmu pengetahuan tentang pengukuran kimia. Jadi pengukuran kimia, kalau kita membahas tentang pengukuran itu bisa kuali, bisa kuanti ya, tapi kalau pengukuran biasanya lebih ke kuantitatif. Seperti itu. Kemudian di sini setiap tahapan atau proses analisis itu mengandung suatu kesalahan. Jadi setiap tahap yang kita lakukan itu berpotensi melakukan kesalahan. Bisa disebabkan karena human error, bisa disebabkan juga karena kesalahan instrumen dan lain sebagainya. Nah, semakin panjang proses analisis, maka kesalahan yang dihasilkan juga semakin besar. Jadi kalau setiap tahap aja berpotensi untuk melakukan kesalahan, sehingga kalau tahapannya semakin banyak, berarti kan kesalahan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Sehingga seorang analis itu harus mampu memilih proses analisis sesingkat mungkin. Jadi analisis itu harus dilakukan sesingkat mungkin. Jadi cari metode yang paling sederhana, yang paling singkat, tapi juga hasilnya yang paling bagus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini dari tahapan analisis ini tadi kan dimulai dari sampling sampai keluar hasil. Ya, berarti tahapan dari sampling pun itu juga mengandung kesalahan kalau dilakukan dengan tidak tepat, seperti itu kan. Nah, di sini ada penjelasannya, kesalahan yang disebabkan oleh sampling itu dapat 100 kali lebih besar dibandingkan kesalahan yang disebabkan oleh pengukuran dengan metode analisis tertentu. Ya, jadi kalau kalian melakukan dibandingkan dengan melakukan pengenceran atau dibandingkan dengan melakukan pengukuran dengan instrumen, itu kesalahan akibat sampling itu dapat 100 kali lebih besar ya dibandingkan tahapan yang lainnya. Sehingga samplingnya ini harus dilakukan dengan benar. Seperti itu. Jadi contohnya gini, kalau kalian itu melakukan sampling pada bahan aktif, misalkan bahan aktif itu diletakkan dalam satu wadah atau satu karung. Kemudian kalian samplingnya itu ambil yang bagian atasnya saja. Nah, itu terus kalian cek misalkan kemurniannya. Nah, kok kemurniannya kecil? Nah, padahal harusnya kalau sampling itu harus dilakukan dari beberapa titik pengambilan sampel. Karena apa? Karena dikhawatirkan kan sampel yang kita miliki itu dia tidak homogen, sehingga diperlukan beberapa titik pengambilan untuk memastikan homogenitasnya. Kemudian di sini ada populasi, ada sampel ya. Kalau populasi itu berarti kalau di dalam sediaan obat, di sini ada batch produk obat. Jadi dalam satu wadah yang besar atau dalam sekali produksi itu namanya populasi. Kemudian kalau sampel itu yang kita ambil cuplikan itu adalah sampel. Dari populasi itu kita ambil suatu cuplikan ya. Cuplikan itu berarti kita ambil sedikit. Dari populasi itu adalah sampel. Nah, dari populasi untuk menjadi sampel ini harus dilakukan prosedur sampling yang tepat. Kemudian sampel ini juga harus mewakili atau representatif dari populasi. Jadi mewakili dari populasi. Maka dari itu kita harus menjaga atau menjamin homogenitasnya. Nah, untuk menjamin homogenitasnya kita dapat melakukan pengambilan sampel pada beberapa titik tertentu. Jadi tidak hanya satu titik pengambilan. Nah, setelah sampling, tadi ada preservasi ya. Kalau preservasi tadi kan penyimpanan ya, itu harus menjelaskan atau mengetahui, kita harus mengetahui tentang karakteristik sampel kita. Kemudian kalau setelah preservasi di sini ada preparasi sampel. Nah, setelah sampling ini preservasi ya, preparasi sampel. Nah, kalau preservasi tadi kita harus terlebih dahulu mengetahui karakteristik dari sediaan kita. Kemudian kalau preparasi sampel ini meliputi apa saja? Preparasi sampel, nah ini meliputi yang pertama pelarutan, kemudian isolasi analit dari matriks yang kompleks. Jadi yang nomor 2 ini bisa kita lakukan melalui
bisa destilasi, bisa ekstraksi, bisa kromatografi ya, isolasi analit kan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan konsentrasi analit. Jadi ini nomor 3, ini kalau kita gunakan instrumen yang modern itu kan dia instrumen yang modern itu dia tidak bisa menggunakan kadar yang terlalu tinggi, juga tidak bisa menggunakan kadar yang terlalu rendah. Sehingga kalau konsentrasi analit kita itu terlalu kecil ya, berupa cemaran, itu kan kecil konsentrasinya. Itu dapat kita tingkatkan konsentrasi analit melalui pemekatan menggunakan metode ekstraksi. Kemudian yang keempat itu mengubah analit menjadi bentuk yang sesuai, atau biasanya kita sebutnya yang keempat itu derivatisasi. Oke, ini ya pelarutan. Dari keempat ini bisa kita klasifikasikan pelarutan, kemudian ekstraksi itu nomor 2 sama 3 itu bisa melakukan ekstraksi. Yang nomor 4 itu kita lakukan derivatisasi. Nah, derivat berarti kan turunan ya, menjadi turunan, senyawa turunannya. Biasanya untuk derivatisasi ini kalau analit kita itu senyawa baru, biasanya ini kalau metabolit sekunder ya, metabolit sekunder kalau yang dari sampelnya itu bahan alam, itu biasanya kan belum ada metode analisa yang sesuai. Kalau belum ada metode analisa yang sesuai, biasanya instrumen itu kan dia lebih susah mendeteksinya, karena biasanya untuk instrumen-instrumen modern seperti GCMS, LCMS, dan lain sebagainya itu dia bekerja berdasarkan pada library. Kalau tidak ada library-nya itu kan dia akan lebih susah, sehingga senyawa baru atau contohnya metabolit sekunder tadi biasanya harus diderivatisasi terlebih dahulu menjadi senyawa yang ada di dalam library ya, senyawa yang turunan yang ada di dalam library instrumen tersebut. Kemudian di sini ada macam-macam teknis analisis. Di sini ada secara konvensional ataupun secara instrumental. Jadi kalau kita membahas tentang konvensional itu metode yang lama ya, tanpa menggunakan instrumen. Kalau metode yang modern itu kita bahasnya yang instrumental. Jadi kalau metode analisa yang konvensional itu kan kalian dapatkan di kimia analitik. Kalau metode analisa yang modern secara instrumental itu kalian dapatkan di analisis farmasi 1 dan analisis farmasi 2. Nah, di sini ada yang gravimetri dan titrimetri. Ini adalah metode analisa konvensional yang telah kita pelajari di kimia analitik. Kemudian untuk spektrofotometri, kromatografi ya, dan elektrokimia, analisa termal ini kita dapatkan di analisis farmasi 1 kemarin untuk pengenalan prinsip instrumennya, dan untuk pengaplikasiannya pada analisa real sampel akan kita pelajari di analisis farmasi 2. Nah, mungkin sekian untuk pengantar analisis farmasi 2. Semoga dapat dipahami. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.